Jadi gue hari ini akan mereview tentang Moondrop Aria. Sekarang Moondrop Aria ini menurut gue adalah sebuah IM yang cukup nge-hype. Tapi apakah gue excited terhadap Moondrop Aria sama seperti gue dulu sangat excited sama Moondrop Starfield? Dan sampai sekarang masih ada list rekomendasi gue kalau misalnya lu nyari IM dengan tonal balance dan suara tebel, suara warm yang lu cari. Mungkin sampai sekarang gue masih bisa rekomend Moondrop Starfield. Dan apakah Aria ini bisa menggantikannya? Sebenarnya gue fokus di review ini bukan komparasi dengan Moondrop Starfield. Lu bisa nonton review Jason kalau lu mau cari komparasi dengan Moondrop Starfield. Gue di sini akan lebih fokus kepada dua IM yang sebelah sini, yaitu Etymotic ER2 XR, aduh shit, dan Hozzetsu Heart Mirror. Pertama gue mau bilang, gue akan banyak kayak gue akan banyak ngekritik Moondrop Aria di sini. Tapi gue bilang, menurut gue ini adalah suatu IM yang menurut gue bagus banget. Kalau misalnya lu nyari sesuatu yang lebih safe tune, lu nyari sesuatu yang lebih aman lah ya, gue rasa Moondrop Aria ini sangat bisa menjadi opsi untuk lu pilih. Tonality yang menurut gue bagus, yaitu TLDR ya. Build quality-nya cakep, kabel cakep. Kayaknya ini sangat gimana ya, sangat finishnya menurut gue sangat keren banget ya. Lu pegang sendiri, lu lihat sendiri nih, lu lihat foto-fotonya aja, wow, keren banget. Boxnya juga ya, Moondrop suka ada waifunya, sayang belum ada loli waifu. Set life, lu dapet case yang case Starfield yang kecil banget, terus kayak buntelan kentut. Yang mana ya, kayak anjing loh, ini ya case-nya, ini seperti buntelan ini, sangat efisien. Lu dapet ear tips banyak dan sebagainya dan seterusnya. Ini kalau gua sentuhin kameranya goyangnya kayak gila. Ya, itu buildnya. Untuk ear tips gua sarankan lu cari tip roll, karena ear tips aslinya itu sealnya kurang bagus menurut gua. Jadi di gua sealnya kurang bagus, jadi gua sarankan untuk tip roll. Oke, untuk bassnya, in general dulu dah. In general dia itu suaranya sangat safe, suaranya sangat aman, suaranya. Ini adalah tipe-tipe IM yang lu colok kemana aja, lu bakal denger lagu itu dengan oke gitu loh. Jadi lu bayangin, anggapannya ini general all-rounder dah. Kalau orang nanya, IM all-rounder tuh apa ya, lu sodorin ini di bawah 1 juta gitu. Gue gak tahu nih harga di bawah 1 juta apa enggak. Gue nemu ada yang 925, ada gue nemu 1 juta sekian. Gue gak tahu official price-nya berapa, cuman kira-kira segitu 1 jutaan lah ya. Jadi gue ngomong soal bassnya dulu. Bassnya menurut gue dia elevated. Lu bakal ngerasa bassnya di push, tapi bukan bass yang paling deep, bass yang paling well extended sampai sub bass-nya yang lu bakal kerasa tekstur sampai belakang. Enggak, gue nggak ngerasa begitu. Gue ngerasa ini bass-nya impact-nya bagus. Texture sampai upper sub bass, lower mid bass, daerah-daerah situ tuh menurut gue masih bagus. Tapi begitu lu nyampe ke bawah-bawah udah mulai nggak terlalu bagus, gue bilang. Dia terlalu well textured, lu bakal tahu pas lu dengerin itu. Ya, jadi kayak gue ngerasa dia bass elevated, bassnya bagus, cuman nggak cukup bagus sampai gue bilang bass ini tuh sangat bagus gitu loh. Kayak bassnya oke lah, bassnya oke. Mid range gue rasa dia itu, ini yang spesial dari Moondrop Aria. Mid range-nya tidak ada peak, tidak ada dip yang gimana banget, nggak ada macam-macam yang aneh-aneh. Pokoknya kayak nggak ada tolol-tololannya. Gue rasa Aria ini good untuk mid range-nya. Mungkin lo bakal ngerasa agak sedikit shoutiness di upper mid range-nya. Gue sih enggak. Yang jelas ini mungkin nggak se-peaky mid range-nya Hozzetsu Heart Mirror, atau mungkin lebih sedikit warm suaranya juga. Ya, gue rasa sebenarnya ini a very good presentation of mid range. Jadi kalau misalnya lu demen mid range, lagu-lagu yang mid centric, ataupun emang lu prioritasin mid range, lu beli IM, ini bagus. Ini legit bagus, bukan yang bagus model-model SSR yang anjing, tapi ini bagus, beneran bagus menurut gua.
Nah, treble di sini menurut gue agak mengecewakan. Treble-nya tuh gue rasa agak sedikit grainy kayak gue ngerasa agak sedikit buram gitu ya. Anggapannya kayak kurang resolusi treble-nya. Antara itu atau masalah facing, gue kurang tahu, gue bukan ahli. Gue ahli sih, tapi gue bukan ahli yang dalam bentuk tuning ayam, jadi gue nggak tahu secara langsung ini adalah masalah facing atau masalah resolusi. Cuman gue rasa ini adalah masalah resolusi karena jujur aja resolusinya nggak gitu bagus. Jujur aja resolusi terutama di treble-nya lu bakal ngerasain nggak gitu bagus. Tapi ya oke lah, lu tuh udah ada mid range sangat fantastis, bass yang bagus, tapi ya pastilah ada something lah ya di antara IM di bawah 1 juta om selalu nyari lah. Wajar. Tapi itu pun juga kalau misalnya gue bilang treble agak grainy, tetap aja treble nggak ada picky, nggak ada tajam-tajam, nggak ada sibilan, nggak ada macam-macam. Sangat safe, sangat aman, sangat cocok untuk anak-anak dan keluarga. Oke, untuk teknikalitas, sebelum teknikalitas kita ngomongin soal timbre juga, gue rasa karena timbre presentationnya gue rasa sebenarnya bagus banget, cuman kalau begitu lu bawa harshness dan graininess dari treble-nya, lu bakal ngerasa kalau ini tuh suaranya agak sedikit terlalu dry, gue rasa ya, agak keras. Lu untuk gimana yang gue demen, terutama begitu musiknya tuh mostly di bagian treble, banyak main di treble-nya, gue rasa grain-nya tuh agak ngerusak presentation, jadi jadi nggak terlalu serealistis atau senatural yang gue harapkan. Tonality ya fantastic, lu ya udah lu nggak usah pikirin kalau lu ngomong soal tonal balance, ini bagus. Untuk resolution nggak, lu kalau mau beli Aria atau sebenarnya jujur aja kayak a lot of Moondrop IMs, menurut gue Moondrop tuh good at presenting tonal balance. Tonality itu di Moondrop oke, kecuali SSR dan SSP dan ketololan peaknya gunung semerunya mereka. In general Moondrop tahu bagaimana cara ngetune IM. Cuman mungkin sayangnya seperti di Starfield ataupun dia di sini sekarang di Aria, bagian resolutionnya tuh agak-agak kurang menurut gua. Terus gua ngerasa juga stage depth-nya oke lah, standar. Imagingnya agak-agak triblop, agak-agak triblop, jadi kiri kanan ini bagus, tengah juga bagus, cuman kayak kepotong gitu lah ya, agak-agak triblop, nggak terlalu seamless gitu. Untuk separasi menurut gua bagus, lumayan bagus, separasi dia menurut gua lumayan bagus. Stage depth oke lah, biasa aja, tadi gua udah ngomong kayaknya. Transient ya oke lah, kerasa DD-nya, tapi ya tadi gua bilang ada sedikit green di sana. Gue nggak tahu itu karena masalah pacing atau gimana. Pokoknya itu gue cuma ngulang-ngulang lagi anjing. Ya, jadi itu untuk komparasinya, mungkin gue bisa komparasi dengan ER2XR dan Hazel Hard Mirror. Untuk dengan komparasi dengan ER2XR, menurut gue dia itu dengan ER2XR secara teknikalitas masih di bawah sedikit. Kenapa gue bisa bilang sedikit? Karena soundstage sini tuh kecil, imaging juga kena gara-gara soundstage-nya kecil. Terus treble extension-nya juga nggak gitu bagus, treble-nya juga masih agak sedikit grainy di sini. Tapi detail treble di mid range-nya semua kayak ini tuh very very fantastic. Menurut gue detail treble dan resolution di mid range-nya sangat fantastic. Note definition-nya menurut gue sedikit lebih baik di ER2XR. Ya, jadi tapi di Indo di sini kan ini nih harga 2,2 juta ya di Indo, jadi gue nggak ngerasa ini lumayan worth kalau misalnya lo pengen beli ini dibandingin ini. Soal tonality menurut gue mungkin orang bisa argue kalau misalnya sini lebih neutral, cuman gue bilang gue tetap lebih prefer di sini karena ya tadi kemarin tuh gue ngomong di sini tuh treble-nya tuh agak nge-slope dan terus nge-climb lagi. Terus bass-nya mungkin lebih sedikit tight di sini, meskipun texture-nya mungkin ya so-so lah, sama lah, mungkin sedikit lebih bagus di sini, cuma lebih tightness-nya lebih kerasa di Aria. Sedangkan untuk Hazel Hard Mirror, gue masih bisa bilang bahwa Hazel Hard Mirror itu superior. Sayang sekali, mohon maaf Moondrop Aria,
bagi gua yang lebih ke audio lover daripada ke music lover, yang lebih fokusin ke teknikalitas di over tonalitas, jauh, bukan jauh sih, kayak lumayan signifikan lah ini lebih bagus daripada dia. Dan ini gue udah termasuk gue ngomongin soal tonalitasnya juga, meskipun tonalitas menurut gue bagusan di sini. Di sini tuh kalau misalnya gue ngedengar podcast ngomong, gue merasa oh iya ini orang ngomong. Kalau ini iya orang ini ngomong, cuma ada pikinya. Jadi ya gitu. Lu bakal ngerasa peak di sini enggak. Di sini akan lebih tebal sedikit presentasinya juga, lebih warm, lebih lush gitu ya, lebih nggak se picky di sini, nggak setipis di sini. Ini menurut gue juga nggak gitu tipis juga sih ya. Jadi tapi ya lebih tebal di sini aja. Untuk resolution, untuk stage depth, untuk apa ya, note definition semua menurut gue masih di bawah hasil sangat mirror nih Aria. Sayang sekali mungkin itu masalahnya. Dan soal di sini juga nggak ada treble grain juga, resolusinya bagus sampai atas. Ya mungkin kalau misalnya dan soal texturing deh ya, soal bassnya, kita ngomongin soal bassnya. Di hasil sangat mirror kan elevation hampir nggak ada. Di sini elevation lumayan gede. Cuman how you perceive detail di bassnya di sini dan di sini itu nggak jauh beda gitu. Jadi meskipun di boost kayak tekstur yang gue bisa dengar itu hampir sama gitu. Jadi kayak memang quality-nya dari drivernya mungkin bagusan di sini aja, dari technicality-nya bagusan di sini aja. Tapi itu ya, kalau boleh milih yang tonally superior mungkin di sini, kalau milih technically superior mungkin lo milih di sini. Cuman gue tetap milih di sini karena gue nyari teknikalitas. Gue nggak tahu JJ kayaknya bakal milih sini dah. Okay, I guess that's it for the video. I don't think kalau misalnya dia itu benar-benar kayak mind breaking, mind changing, like game breaking IM karena ada beginian. Tapi menurut gue ini adalah sebuah addition yang bagus untuk harga segini. Oke, itu aja untuk review gue. See you next time. Godspeed.